Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang terhormat kepada Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dr. Boy Rafli Amar MH. Kami persilakan. Nah Pak, seperti yang kita ketahui kan Pak, kalau BNPT itu memang banyak sekali program-program prioritasnya yang sudah dikenal oleh masyarakat, terutama seperti pencegahan, itu ada kontra radikalisasi dan juga deradikalisasi. Namun BNPT juga mempunyai program prioritas lain Pak, yang tidak kalah pentingnya, bahkan ini menyangkut hajat hidup orang seperti korban terorisme, yaitu pemulihan dan juga pelindungan terhadap korban terorisme itu sendiri. Dan BNPT juga pada tahun 2017 ya Pak sudah ada subdirektorat yang memang khusus menangani pemulihan korban aksi terorisme itu sendiri. Mohon izin Bapak, nah bagaimana Pak tepatnya program perlindungan terhadap korban terorisme itu sendiri, bagaimana bisa menyentuh dari korban itu sendiri Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu, moderator kita pada siang hari ini yang tentunya kita hormati. Pertama-tama perkenan saya menyapa tamu-tamu kita dulu. Sini ada dari LPSK, dari Yayasan Maria Monique Laswis Foundation, dengan juga tentunya penyintas sendiri. Ini merupakan bagian dari kegiatan perlindungan terhadap para korban yang masih berkelanjutan dilaksanakan oleh BNPT bekerja sama dengan LPSK. Jadi lembaga perlindungan saksi dan korban, LPSK juga memiliki program yang sama, namun demikian memiliki keterbatasan. Keterbatasan dalam periode waktu, keterbatasan juga dalam bentuk bantuan terhadap para korban, terutama hal-hal yang berkaitan masalah kompensasi psikososial yang dapat diberikan. Nah pada kesempatan ini adalah bentuk pemulihan terhadap korban berkaitan dengan masalah yang di luar dari program LPSK dan program BNPT sendiri. Jadi BNPT hari ini lebih kepada sebagai fasilitator, mencoba untuk mengakomodir respon kepedulian yang diberikan oleh masyarakat. Jadi ini adalah bentuk kepedulian dari civil society. Ingin kita sampaikan di sini bahwa teman-teman kita yang pertama yang menjadi penyintas dari kejahatan terorisme ini tentu menjadi kepedulian kita bersama, bukan dari unsur negara saja, tapi bagaimana unsur masyarakat juga bisa memberikan support. Baik Pak, benar sekali Bapak dan Ibu sekalian yang disampaikan oleh Bapak Kepala BNPT bahwa dalam pemulihan korban aksi terorisme ini memang BNPT tidak dapat bekerja sendiri ya Pak ya, tetapi juga membutuhkan kementerian lembaga lain dan juga elemen-elemen masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap korban terorisme. Baik Bapak, dan salah satunya Pak, mitra strategis BNPT khususnya dalam program pemulihan dan pelindungan korban, yaitu dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Seperti kita tahu pada bulan Mei lalu ya Pak ya, kita sudah menandatangani nota kesepahaman tentang perlindungan terhadap korban, saksi, pelapor, dan ahli tindak pidana terorisme. Maka dari itu kita undang ke depan perwakilan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk bergabung bersama kita. Dengan hormat kepada Bapak Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Ahmadi, kami persilakan Pak.
Selamat siang Pak Ahmadi, sehat Pak? Seperti yang Bapak Ahmadi ketahui, kerjasama antara BNPT dan LPSK, sinergi kita sudah sangat baik dalam program pelindungan dan pemulihan korban. Nah, dari program-program tersebut Pak, nah bagaimana Pak efeknya terhadap pelayanan korban terorisme itu sudah sejauh apa? Dan harapan Bapak ke depannya sinergi antara BNPT dan LPSK dalam pemulihan korban dan juga khususnya ya Pak rehabilitasi psikososial, kompensasi, bantuan medis dan lain sebagainya seperti apa Pak? Terima kasih. Selain pelindungan fisik, hukum, kemudian pemenuhan hak prosedural dan lain pada proses persidangan, tapi juga ada bantuan. Salah satunya adalah medis, psikologis, dan psikososial. Termasuk juga pemberian kompensasi sesuai dengan mekanisme undang-undang. Kemudian LPSK tentu tidak bekerja sendiri. Bahkan mandatnya pun LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang. Itu artinya kita bisa bekerja sama dengan instansi berwenang dalam rangka proses pemberian bantuan. Ini menjadi satu catatan yang penting. Kemudian dalam melaksanakan tugas wewenang, tentu dalam konteks tindak pidana terorisme ada setidaknya ada dua regulasi yang menjadi pedoman. Pertama adalah Undang-Undang LPSK itu sendiri, 31/2014 dan Undang-Undang 5 tahun 2018 tentang pemberantasan pencegahan terorisme. Itu dua hal itu menjadi acuan kita semuanya. Terima kasih Bapak. Bapak dan Ibu yang berbahagia, dan masih berbicara mengenai program pelindungan terhadap korban terorisme. Tadi kepedulian tidak hanya datang dari kementerian dan lembaga ya Pak, tapi juga dari elemen masyarakat. Nah di sini sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Natali Sutrisna Cahya. Beliau adalah pendiri Maria Monique Laswis Foundation. Kepada Ibu Natali, mohon izin untuk bisa bergabung bersama kami di depan ini. Sehat Ibu? Iya. Baik. Nah Ibu, saya sudah sempat membaca tentang Yayasan Maria Monique Laswis ini. Nah, di sini menurut saya adalah kisah yang sangat inspiratif. Dan bisa Ibu ceritakan lebih lanjut kepada Bapak dan Ibu yang ada di depan kita, bagaimanakah latar belakang berdirinya yayasan ini, Bu? Apa yang saya alami dengan Yayasan Maria Monique Laswis, yaitu saya pernah punya sebuah kisah yang sangat luar biasa, yang mana hanya Tuhan yang mengatur semua ini. Anak sematawayang saya yang bernama Maria Monique meninggal di Singapura di tahun 2006. Waktu itu saya sudah hampir mau jadi gelandangan. Tandanya saya seorang single mom dan saya sudah habis biaya pengobatan. Anak saya sakit kritikal dan harus dioperasi dengan biaya yang sangat besar. Bahkan saya tidak punya tempat untuk bernaung, dalam arti saya tidurnya juga di hospital, bahkan saya diberi makan di kantin di hospital, dan saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan kirim orang-orang dari belahan dunia yang saya tidak tahu untuk pengobatan Maria Monique. Sehingga akhirnya Mon Elizabeth sendiri memberikan gratis sejumlah 1 miliar rupiah di tahun 2006. Dan itu sebuah miracle dari Tuhan. Tapi Maria Monique meninggal dunia dan anak ini pernah mati suri 2 kali. Dan ketika waktu itu saya merasa bahwa ketika yang kedua kali itu jantungnya sudah stop 1 jam, saya berdoa, saya panggil Maria, 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 dan dalam waktu 1 jam jantungnya berdetak kembali. Itu yang kedua. Dan setelah itu dia brain damage, tidak bisa apa-apa. Tapi saya waktu itu sangat tidak
berpikir anak ini cacat atau anak ini hampir meninggal gitu. Saya hanya punya sebuah kekuatan kepada Tuhan tuh, saya menyatakan anak saya baik-baik aja gitu. Nah, ketika Maria Monique nggak ada, 100 hari dari sepeninggalnya Maria Monique, seperti ada bisikan di hati saya, Mom, go around the world, find unfortunate kids and give them happiness. Dan disitulah saya start membuat Yayasan Maria Monique Laswis di tahun 2007, dan misi kita adalah from the heart, dan per hari ini kita tidak pernah menggalang dana. Ketika Pak Boy mengundang saya, itu kebetulan di tanggal 2 Juli ini, dan tanggal 5 Juli adalah hari Maria Monique Remember, sehingga saya ingin memberikan hadiah kepada 5 penyintas ini, yang mana ini berupa hadiah yang happiness aja, apresiasi aja, sesuatu yang cantik ya buat saya, menurut saya sesuatu yang beautiful seperti itu. Nah, jadi bahkan saya memilihnya pun dengan doa, apa yang harus saya berikan. Nah, seperti itu ya, itu sepertinya hadiah happiness begitu. Merupakan sebuah inspirasi ya Bu, dan perjuangan seorang ibu di mana saat beliau kesusahan atau menderita tapi tetap membantu sesamanya. Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah untuk Ibu Natali. Dan Bapak Ibu serta hadirin sekalian, pada siang ini sudah ada saudara-saudara kita, para penyintas. Kita menyebutnya penyintas, Bapak Kepala, karena adalah kalau bahasa kerennya itu survivor. Jadi kalau korban itu kan tenggelam dalam derita ya Pak. Tapi kalau survivor, beliau dapat memberikan dukungan kepada orang-orang lain tentunya. Dan dengan keberanian yang luar biasa itu, makanya kita sebut mereka adalah penyintas. Dan akan berbagi kisah bersama kita semua, yang kemarin kita sudah bergabung melalui video conference ya Bapak. Nah sekarang sudah ada 5 orang yang sudah bertatap muka dengan kita. Saya Inspektur 1 Polisi Denny Madiun, korban bom Tamrin tanggal 14 Januari tahun 2016. Mohon izin, saya Bribda Muhammad Fuji Saputra. Nama saya Vivi Normansari, saya korban bom Joy Marriott Hotel pada tahun 2003. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Sucipto Hariwibowo, korban bom Kuningan, tepatnya depan Kedutaan Australia tahun 2004 di Jakarta. Terima kasih. Saya Tony Sumarno, saya korban tindak kekerasan terorisme pada Hotel JW Marriott tahun 2003. Berkenan untuk bergabung bersama kami, Bapak Tony, untuk mewakili penyintas pada hari ini untuk berbincang secara lebih lanjut tentang pengalaman Bapak. Kepada Bapak Tony kami persilahkan untuk bergabung bersama kami Pak. Saya Tony Sumarno, korban tindak kekerasan terorisme tahun 2003, tepatnya di Hotel JW Marriott. Agustus 2003. Menghancurkan raga saya dan jiwa saya hancur juga. Saya 3 malam dalam kondisi koma saat itu, dan hampir 7 bulan saya tinggal di rumah sakit Pertamina. Sebagian besar saraf saya terkena ledakan bom. Banyak sekali saya diajak BNPT untuk membantu BNPT melawan radikalisme, untuk bagaimana caranya, bagaimana supaya kejadian yang saya alami tidak terjadi lagi kepada orang lain. Pak Tony, bukan hal yang mudah ya Pak untuk melewati itu semua, apalagi sudah belasan tahun kejadian itu terjadi Pak. Dan pastinya trauma masih melekat pada Pak Tony. Dan bagaimana Pak Tony begitu survive dan juga bertahan dalam menghadapi efek dari kejadian terorisme itu. Terima kasih atas kesempatan ini.
yang kesekian kalinya saya bersama BNPT. Saya tidak akan merasa lelah menceritakan hal-hal yang pernah saya alamin 17 tahun lalu, yang menurut saya itu tidak akan saya bisa lupakan. Dalam pikiran saya sesuatu hal yang sangat-sangat menyakitkan jiwa raga saya, terutama kepada keluarga saya. Dan yang paling utama sebetulnya juga yang tidak kalah pentingnya adalah saya kehilangan pekerjaan saya yang saya sudah rintis hampir selama 16 tahun. Siang hari itu saya ada lunch meeting di JW Marriott dengan beberapa klien saya. Dan saya ada 2 pertemuan, saya pertemuan dengan klien saya dan kebetulan saya ada pertemuan dengan Ibu Miranda Gultom. Dan waktu itu Bu Miranda Gultom itu karena selamat karena beliau kena macet di depan di samping hotel. Jadi alhamdulillah beliau sampai sekarang juga sehat. Jadi itu peristiwa sebetulnya secara tidak sengaja saya alami dan dan waktu itu sebetulnya saya sudah merasa tidak enak waktu itu mau ke hotel itu. Saya dengan terpaksa karena saya mengantar tamu saya, klien saya untuk makan siang. Jadi saya terburu-buru sampai sana, sudah penuh dan meja saya adalah meja satu-satunya yang masih kosong. Jadi begitu saya duduk, saya baru silahkan tamu saya untuk silakan duduk, itu bom meledak. Dan saya pikir waktu itu adalah kitchen yang meledak. Karena biasanya kalau di kitchen itu kan ada tabung gas, ternyata ledakannya luar biasa. Yang saya rasakan waktu itu adalah bola api yang datang kepada saya, karena itu bola api itu luar biasa besarnya. Jadi yang saya alami adalah luka saya yang degree-nya 2 dalam, jadi saraf saya kena, kanan kiri saya, punggung saya semua terbakar, dan saya kebetulan kejatuhan lampu chandelier itu, selingnya itu putus dan kena kepala saya. Dan itu yang membuat saya koma selama 3 malam. Dan maaf ya, saya kalau ini diulang-ulang saya kadang-kadang suka nggak bisa nahan, maaf Pak ya, Bapak Ibu. Jadi itu kejadian itu saya ceritakan ke Bapak Ibu sekalian. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian, saya sudah bisa sharing di sini. Mohon doanya agar kejadian yang saya alami tidak akan terjadi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tony. Mudah-mudahan Pak Kepala tidak ada kejadian teror lagi ya Pak ya, dan juga mudah-mudahan tidak ada korban terorisme selanjutnya. Ya, tentu kita sependapat bahwa ini tidak boleh terulang kembali, Pak. Tentu pesan-pesan doa-doanya Pak Tony ini dengan teman-teman semuanya, kita berharap Tuhan mendengar dan memberikan perlindungan kepada kita semua, dan kita tentunya bersama-sama berupaya agar kejahatan-kejahatan serupa ini tidak boleh terjadi lagi. Dan ini harus perjuangan kita semuanya. Demikian.